Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Anak-anak yang Bapak banggakan, senang bisa bersua kembali. Walaupun rasanya kangen bertatap muka, bercanda ria, bahkan makan dan jajan bersama. Tetapi pada saat momen yang indah itu tidak bisa kita rasakan kembali. Walaupun kemarin kita merasakan liburan, hanya angan-angan di semester kemarin yang tadinya bahwa kita akan bertemu, kita akan belajar bersama lagi di kelas, akan tetapi apalagi kata wabah COVID-19 belumlah sirna dari hadapan kita semua. Untuk itu pada kesempatan ini pula Bapak mengingatkan, jagalah diri, jagalah keluarga, memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan hindarilah kerumunan. Anak-anakku, pada semester genap ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran dengan kompetensi dasar, menganalisis konsep desain, prototip, dan kemasan produk barang dan jasa. Dan Bapak, materi ini, kompetensi dasar ini akan dipaparkan melalui 2 kali pertemuan. Jadi yang sekarang kita akan memaparkan, Bapak akan memaparkan tentang analisis konsep, desain, dan prototip. Dan yang pertemuan kedua nanti Bapak akan menyampaikan paparan materi mengenai kemasan produk. Simak baik-baik, kalau ada yang kurang jelas, seperti biasa kita diskusikan di grup mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan jangan lupa tentunya Bapak inginkan, Bapak harapkan like and subscribe. Selamat menyimak. Anak-anakku sekalian, sebagaimana tadi sudah Bapak sampaikan bahwa materi yang akan Bapak sampaikan tentang konsep dari desain. Tapi sebelumnya kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan konsep. Konsep adalah suatu representasi abstrak dan umum tentang sesuatu yang bertujuan menjelaskan suatu benda atau gagasan atau suatu peristiwa, di mana secara etimologis kata konsep berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan conceptum, yang artinya sesuatu yang bisa dipahami. Pengertian konsep lainnya adalah serangkaian pernyataan, ide atau gagasan yang saling terkait tentang berbagai kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar dari suatu petunjuk untuk melakukan suatu penelitian. Jadi anakku sekalian, kita harus paham dulu konsep itu seperti apa. Nah, yang Bapak barusan sampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membangun konsep? Ada 4. Yang pertama, konsep itu sendiri punya fungsi sebagai fungsi kognitif. Apa fungsi kognitif? Fungsi kognitif adalah kemampuan manusia untuk berpikir optimal sepanjang hidupnya. Artinya terus dan terus. Kemudian yang kedua, fungsi evaluatif, yaitu proses yang dilakukan manusia dalam menentukan nilai suatu hal. Artinya di sini ada proses. Kemudian fungsi yang ketiga dari konsep itu adalah operasional. Nah, yang dimaksud dengan fungsi operasional di sini adalah dalam proses pelaksanaan dibutuhkan suatu dasar yang kuat. Untuk apa? Untuk melakukannya. Jadi kalau kata bahasa Sunda mah ada istilah po, pek, prak. Artinya bukan hanya ucapan, tetapi dasar dari ucapan itu untuk melakukan. Dan yang keempat adalah fungsi komunikasi. Seperti yang dijelaskan di atas tadi oleh Bapak tentang konsep adalah proses komunikasi, di mana di dalam komunikasi terdapat penjelasan mengenai gagasan, ide, atau suatu benda atau suatu peristiwa.
Kemudian ada unsur-unsur konsep. Ada 4 unsur konsep. Yang pertama nama. Kenapa nama? Karena nama merupakan konsep yang mewakili kata tunggal untuk menjelaskan ide atau gagasan. Jadi ada namanya sehingga orang itu terpikir, oh ini idenya ini, namanya ini. Yang kedua contoh. Dalam menyampaikan ide terdapat beberapa contoh analisis yang membandingkan apakah ini positif atau negatif. Kemudian yang ketiga, karakteristik pokok. Karakteristik pokok di sini adalah karakteristik pokok yang digunakan untuk menciptakan, menentukan suatu contoh dalam kategori konsep dan bukan konsep. Dan yang terakhir, unsur konsep adalah rentang karakteristik. Yang mana yang dimaksud dengan rentang karakteristik adalah konsep yang terkait dengan konsep lain dan memiliki rentang karakteristik yang membatasi konsep itu sendiri. Kemudian karakteristik. Ada 4 yang menjadikan karakteristik konsep. Pertama, konsep memiliki sifat abstrak yang merupakan gambaran mengenai benda, kegiatan, dan peristiwa. Kemudian yang kedua secara umum, konsep merupakan kumpulan berbagai benda dengan karakteristik dan kualitas tertentu. Kemudian yang ketiga, konsep bersifat personal, sehingga pemahaman seseorang tentang suatu hal itu bisa berbeda dengan pemahaman orang lain. Dan yang terakhir, konsep dapat diketahui melalui proses belajar dan pengalaman seseorang. Jadi belajar, kemudian menimba ilmu pengalaman sehingga akan diketahui bahwa konsep itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah konsep desain, prototipe. Apa sih prototipe? Prototipe adalah proses pembuatan model yang sederhana yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Sedangkan prototipe produk adalah bentuk dasar dari sebuah produk yang merupakan tahapan yang sangat penting yang menyangkut keunggulan produk yang akan menentukan kemajuan suatu usaha di masa yang akan datang. Nah, anakku sekalian, prototipe ini memberikan fasilitas pengembang dan pemakai untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan hingga hasil akhir. Anakku sekalian, kalau kalian berpikir, lantas apa sih tahapan dalam membuat prototipe itu? Yang pertama, kita mengumpulkan, mempromosikan hasil marketing riset. Apakah hasil penelitian itu? Bagaimana gagasannya? Bagaimana idenya? Produk itu bisa dibuat. Kemudian yang kedua, menciptakan ide. Nah ini anakku sekalian, ide, menciptakan ide. Tahapan awal bagi kita dalam menentukan produk yang ingin diciptakan itu dari penciptaan ide. Kemudian setelah kita melakukan penciptaan ide, baru kita membuat sketsa. Gimana sketsa itu sendiri dibuat sedemikian hingga untuk apa? Untuk mempermudah dalam pembuatan gambar kerja atau blueprint. Kemudian yang keempat, membuat prototipe sampling, sampel. Tahap ini mulai membuat serta menguji ide yang terbentuk sehingga menjadi sebuah produk. Kemudian yang kelima, pengembangan strategi pemasaran. Yang keenam, analisis usaha. Dan yang ketujuh, membangun produk. Nah, tahapan ini mulai mengembangkan produk yang telah dikonsep menjadi sebuah produk yang sesuai dengan hasil analisis. Demikian anakku sekalian, paparan konsep desain prototipe ini Bapak sampaikan. Atas segala perhatian Bapak ucapkan terima kasih.
Dan nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yang kedua yang akan membahas mengenai pemasaran, kemasan. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.